Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letna Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang hormat, Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Witorita Kanawati, Bapak Ibu sekalian dan awak media. Mungkin kami menambahkan informasi yang tadi secara jelas dan rinci sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami dari BNPB dibantu unsur-unsur BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan terkait dengan jumlah korban. Jadi baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 orang meninggal dunia, yaitu di Kecamatan Cilaku, Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur, Desa Limbangan Sari, dan Kecamatan Cugenang. Tentu saja ini kami akan laksanakan pendataan secara terus. Informasi ini akan berkembang terus karena seperti kita ketahui bersama bahwa pendataan terkait korban apabila terjadi gempa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena korban akan terus bertambah. Kemudian juga 17 orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG. Besok pagi saya akan ke sasaran. Kami undang juga Kepala BMKG untuk berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda. Kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan walaupun sudah terbatasan, tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian.
maka kami akan menyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang bisa sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana. Tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Letjen Suharyanto atas update dan arahannya. Dan kami siap Pak bergabung merapat ke Cianjur ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak Posko tadi akan dibuka. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, dan kami dalam hal ini juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi, dan keluarga yang ditinggalnya diberikan ketabahan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala BNPB, setelah ini BMKG dan Kepala BNPB itu berkoordinasi untuk melakukan survei ke lapangan Cianjur untuk melihat kondisi terkini. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu juga, di sini juga sudah hadir Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa ini kok terjadi kerusakan, kenapa kok terjadi korban jiwa, apakah ada faktor apa Pak seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Darin. Mohon izin Ibu Kepala, Bapak Sekretari, teman-teman media semua, perlu diketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut seismik aktif memang hasil monitoring BMKG menunjukkan kawasan ini memang sering sekali terjadi gempa. Peta aktivitas seismitas kita juga menunjukkan bahwa kawasan ini memang sering kali terjadi gempa dan berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut, juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi gempa kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya, dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan, karena gempanya rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh berkekuatan besar, misalnya dia harus di atas 7 untuk tidur, tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah gempa merusak di zona ini terkait dengan aktivitas mandiri dan sesar Padalarang, ada banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang ini. Ini diawali oleh gempa pada tahun 1880 dalam catatan kantor BMKG. Jadi gempa merusak yang kami catat pertama kali itu 1844 ya. Sebelumnya juga sering terjadi, cuman belum tercatat. Kemudian 19
itu juga terjadi gempa merusak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1912 itu juga banyak sekali terjadi kerusakan rumah di perbatasan Cianjur dan di Sukabumi. Kemudian 2 November 1968 gempa berkekuatan 5,4 juga menimbulkan banyak sekali rumah yang roboh. Kemudian 10 Februari 1982 ini gempa berkekuatan 5,5. Juga menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang terakhir gempa merusak di daerah ini adalah gempa yang terjadi pada 12 Juli tahun 2000. Ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 1.900 rumah mengalami rusak berat ya. Kemudian kalau kita mereview catatan gempa dirasakan sigma terakhir itu terjadi pada 14 November lalu 2022 ya. Ini ada 3 gempa yang terjadi secara berurutan berkekuatan 4,1, 3,3, 2,6 itu terjadi di Danau Cirata. Dan waktu itu memang masyarakat merasakan karena terjadi pada pagi dini hari. Dan yang pertama 4,1 itu cukup kuat sampai ke 3 MMI. Kemudian terkait dengan rawannya wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta, maka penting untuk terus dilakukan upaya identifikasi sumber gempa. Dalam hal ini adalah identifikasi jalur sesar aktif ya. Jadi harus dipetakan dengan lebih teliti lagi dengan kejadian-kejadian gempa ini. Kemudian perlu ada kajian bahaya dan risiko gempa bumi secara komprehensif. Karena kita harus bisa melihat, bisa membaca tingkat kerawanan di situ terkait dengan padatnya permukiman di situ, sehingga ini menjadi gambaran penting untuk melakukan upaya mitigasi konkret ya. Sehingga mitigasi konkret pun harus dilakukan ya, baik itu non struktural, kemudian non terkait dengan edukasi, bagaimana cara selamat dan pandangan kemampuan masyarakat dalam memahami kerawanan di tempatnya. Kemudian juga edukasi mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa, bangunan yang mengacu kepada building code di daerah tersebut, sehingga dijamin bahwa bangunan rumah itu kuat karena strukturnya struktur tahan gempa. Atau kalau belum mampu merealisasikan bangunan seperti itu, masyarakat bisa membangun bangunan dengan bahan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga bisa menekan korban seperti mungkin. Demikian teman-teman media, mohon izin Ibu Kepala. Terima kasih. Ada sedikit yang perlu diingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini intensitas hujan juga meningkat. Jadi juga perlu diwaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun dikhawatirkan material-material yang terlepas atau yang yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Sehingga kami mohon diwaspadai pula apabila sedang hujan, mohon tidak berada di dekat lereng ataupun menghindar dari bantaran sungai yang dikhawatirkan di situ juga berpotensi untuk mengalami banjir bandang. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikonita Karnawati dan Pak Daryono. Terima kasih Ibu atas himbauannya, karena ini juga harus diwaspadai ya Ibu, adanya bahaya ikutan, karena pada masa ini juga wilayah Indonesia masuk musim hujan. Jadi bagi warga masyarakat diminta waspada untuk menghindari reruntuhan dan tanah longsor seperti itu. Terus kemudian kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin menanyakan bisa raise hand melalui virtual atau di chat room. Bagi teman-teman yang offline yang datang langsung bisa menanyakan terkait. Ya, baru saja kita saksikan bersama pemirsa konferensi pers atau keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak BMKG, dan tadi juga ada data terbaru yang kemudian ini disampaikan oleh BNPB. Kalau sedikit kami bisa mereview bahwa tadi gempa ini terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, kemudian sebesar 5,6 magnitudo. Setelah gempa utama tersebut terjadi sebanyak kurang lebih 25 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar ini adalah 4 magnitudo. Kemudian gempa tidak
ada berpotensi tsunami lantaran gempa tersebut ini terjadi di darat pemirsa, namun ada sejumlah dampak tentunya yang kemudian ini terjadi dengan adanya gempa bumi yang tadi sudah terjadi. Antara lain adalah sejumlah bangunan yang rusak, kemudian juga dampak longsor yang terjadi di Cianjur. Kalau sedikit kami bisa merinci kemudian ini dari data terbaru yang tadi juga disampaikan oleh pihak BNPB pemirsa, bahwa setidaknya 14 orang dikabarkan meninggal dunia di Kabupaten Cianjur, kemudian untuk 17 orang lainnya ini terdata luka-luka. Namun informasi sebelumnya kami juga menerima dari Bupati Cianjur yang mengatakan bahwa sebanyak ratusan orang ini sudah terdata di 4 rumah sakit dan mengalami luka-luka. Informasi terkait dengan gempa bumi di Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya tentunya masih akan kami update informasinya kepada Anda bersama rekan kami Aditya Nugroho. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.